Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat, rahmat dan karunia alam kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan salat Isya, dan insyaallah akan disusul pula dengan salat sunat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Kami dari panitia Amalia Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yakni yang pertama, sedekah Masjid Uwais Al-Qarni malam kemarin, yakni sebesar Rp3.120.900. Saya ulangi, Rp3.120.900. Dan yang kedua, adapun isi kotak infak malam kemarin, yakni sebesar Rp250.000. Dan adapun pengeluaran dari transportasi mubalik sebesar Rp200. Dan adapun pemasukan, yakni menu buka puasa Masjid Uwais Al-Qarni, yakni tanpa nama Rp1.500.000, Haji Nurjannah sebesar Rp100, Widiana sebesar Rp100.000, hamba Allah sebesar Rp70.000, Ibu Saka sebesar Rp50.000, hamba Allah sebesar Rp100.000, Aski sebesar Rp150.000, hamba Allah sebesar Rp250.000, Arul sebesar Rp50.000. Jadi total pemasukan dari menu buka puasa Masjid Uwais Al-Qarni yakni sebesar Rp2.470.000. Dan adapun pengeluaran, yakni pelunasan menu buka puasa Asidos sebesar Rp3.250.000. Dan adapun pengeluaran lainnya, yakni tenda dan kue menu buka puasa sebesar Rp1.000.000. Jadi sisa saldo menu buka puasa Masjid Uwais Al-Qarni yakni sebesar Rp650.000. Dan adapun yang membawakan ceramah pada malam hari ini, yakni Dr. Andes, Dr. Roni Mahmudin LC. Maaf, saya ralat, yakni Al-Ustaz Ahmad Pamudinarto, SPD CFP. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bi ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa ikhwani wa ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya dan sekaligus salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang mulia ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kemudian kita bisa menambah dari bekal-bekal amal soleh kita, terutama di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, yang di setiap waktu dan hari-harinya adalah kebaikan dan keberkahan, dan setiap amalan kebaikan, amalan soleh yang setiap orang beriman lakukan akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-16 daripada bulan Ramadan, dan tentunya ini patut untuk menjadi renungan bagi kita semuanya. Ketika sebelum bulan Ramadan kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini, dan Allah telah kabulkan doa-doa kita semuanya. Yang menjadi renungan, yang menjadi muhasabah bagi kita semuanya, setelah 16 hari atau setelah 15 hari berlalu, sudahkah kemudian kita betul-betul memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, ayyaman ma'dudat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hari-hari di bulan Ramadan itu adalah hari yang terbatas waktunya sangat singkat, waktunya sangat cepat. Tidak terasa kemudian waktu tersebut sudah bergulir, dan tidak terasa kemudian kita sudah akan sampai nanti kepada ujung daripada bulan yang kemudian. Dan kita tidak pernah tahu apakah kemudian kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan Ramadan yang akan datang, atau mungkin ini menjadi pertemuan Ramadan kita yang terakhir. Sehingga sangat rugi seandainya ketika Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dengan bulan yang mulia ini dan kita masih lalai, masih kita abai, masih kemudian kita tidak bersungguh-sungguh di dalam memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hari-hari Ramadan sudah berada di ujungnya, yang mana itu merupakan puncak daripada kebaikan bulan yang mulia ini, yang kebanyakan daripada orang-orang yang beriman mereka lalaikan. Innamal a'malu bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhirnya. Jangan sampai kemudian kita sudah demikian bersemangat memulai ibadah di awal Ramadan, dan kemudian di ujungnya justru kemudian kita mengalami kefuturan, mengalami kemunduran. Maka ini tentunya sangat merugikan kita semuanya. Untuk itu, mari kita terus berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian
bisa memaksimalkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan dan keluar daripada bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang mendulang kebaikan-kebaikan di dalam. Hadirin jamaah azakumullah, Rasulullah SAW ketika memulai hijrah dari Mekah ke Madinah, maka hal yang pertama, kedatangan Rasulullah SAW ketika memasuki kota Madinah bukan rumah, bukan tempat tinggal yang kemudian beliau prioritaskan, tetapi kemudian beliau mengawali dengan membangun tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk bagaimana kemudian membangun sebuah peradaban dunia, peradaban manusia, adalah dengan membangun masjid. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya yang patut untuk kemudian kita renungkan dalam-dalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian yang disebut di sini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah umat, disebut sebagai satu umat, ukhrijat linnas khairan. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukhrijat linnas, yang kemudian telah dikeluarkan dari sekian banyak manusia. Kenapa kemudian mereka disebut, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah sebagai satu ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang terbaik, karena mereka senantiasa untuk mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran-kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dilakukan dengan tempaan daripada Rasulullah SAW di sebuah tempat yang bernama masjid, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallah. Ada rumah-rumah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumah-rumah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah izinkan, yang Allah perintahkan ayyurfa, yang mana tempat tersebut diangkat tinggi kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yuzkaru fi hasmuhu, dan kemudian di tempat tersebut, di rumah tersebut senantiasa dijadikan sebagai tempat untuk apa? Untuk mengingat nama-nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusabbihu lahu fiha bil qulubi wal aswar. Yang kemudian di tempat tersebut pula lah kemudian mereka ini orang-orang yang ditempa oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang terbaik, orang-orang yang beriman. Mereka senantiasa memuji, membesarkan daripada Rabb-Nya di waktu pagi dan juga di waktu sorenya. Maka disinilah kemudian bagaimana kemudian peran yang begitu vital, yang begitu pokok daripada masjid. Ketika masjid tersebut tidak dimakmurkan, tidak dihidupkan, maka jangan pernah berharap kebaikan untuk umat ini. Maka adalah tugas-tugas kita semuanya, kaum muslimin. Ketika kita ingin bagaimana kemudian agama kita kembali kepada izul Islam, kepada kemuliaan daripada Islam ini, kemudian kita umat kaum muslimin kembali memimpin peradaban daripada kaum manusia, maka syarat mutlak yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian menjadikan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat
untuk peradaban dia. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain juga menegaskan, wa inna ma ya'muru masajidallah. Mereka itu orang-orang yang kemudian senantiasa memakmurkan dari masjid Allah Subhanahu wa taala adalah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa ada yang namanya hari akhir. Sehingga mereka tidak cenderung kepada kehidupan dunia. Karena apa? Karena mereka yakin. Sehingga mereka betul-betul menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala dimakmurkan dengan apa? Wa iqamis shalah. Dengan melaksanakan salat. Wa ataiz zakat, dan kemudian dilaksanakan zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak memiliki rasa kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasa takut dengan dunia ini. Mereka tidak takut dengan kemiskinan, mereka tidak takut dengan bagaimana kemudian nanti hidupnya. Tetapi yang mereka takutkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka takutkan adalah kekhawatiran tentang hari kemudian. Makanya begitu penting peran masjid, bagaimana kemudian kita membangunkannya dengan memperbanyak, menegakkan dengan sholat-sholat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masjid Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat untuk kita menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bila menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan salat, dan disitulah waktu yang terdekat bainallah wa bainal 'abd. Waktu yang sangat terdekat antara Allah dengan hambanya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kuat senantiasa menegakkan daripada salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masjid. Tentunya di masa Rasulullah SAW sebagai pusat daripada taklim, daripada pusat pengajaran, pusat untuk mengatur segala tatanan dunia. Sehingga tidak jarang ketika Rasulullah SAW bukan cuma sekedar menempatkan masjid sebagai tempat untuk sholat, tetapi masjid juga untuk memikirkan tentang bagaimana umat manusia. Sehingga banyak Rasulullah SAW mengirim sahabat-sahabat radhiyallahu untuk berdakwah ke tempat-tempat yang jauh, Mu'adz bin Zaman, Mu'adz bin Jabal ke Yaman dan seterusnya dari masjid. Bagaimana kemudian menerima utusan-utusan dari negara lain pun beliau tempatkan di masjid. Jadi ketika hari ini kita mengatakan bahwa tidak boleh masjid digunakan untuk berbicara terkait dengan urusan politik, maka kita sudah menyalahi dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masjid inilah yang kemudian kita memikirkan tentang kondisi daripada umat kita. Maka ini yang kemudian harus kita mulai untuk hidupkan, agar bagaimana kemudian kita termasuk daripada umat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hal yang kemudian perlu kita khawatirkan, jangan sampai demikian semangatnya kita membangun masjid, tetapi kemudian kita tinggalkan peran-peran masjid tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya, la taqumu sa'ah, kata Rasulullah SAW, tidaklah akan terjadi yang namanya hari kiamat hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Tidaklah akan terjadi yang namanya kiamat sampai terjadi orang itu mereka berlomba-lomba untuk apa? Berlomba-lomba untuk membangun masjid. Yatabahuna biha summa la ya'muru fiha illa qalila. Mereka semangat dalam membangun, berlomba-lomba dan seterusnya. Falam ya'muru fiha, tetapi kemudian mereka tidak memakmurkan masjid tersebut illa qalila, kecuali sedikit sekali. Sehingga peran masjid itu hanya dibatasi hanya untuk sebatas sholat dan seterusnya. Maka ini adalah bina'ala sa'ah, kata Rasulullah SAW. Ini merupakan tanda daripada hari kiamat yang kemudian kita harus berhati-hati dengannya. Untuk itu hadirin wal hadirat sekalian, azakumullah, mudah-mudahan di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini
kita betul-betul bisa menjadikan masjid kita ini adalah masjid yang kemudian dia termasuk daripada masjid yang makmur, yang di dalamnya kemudian dia berhadapan diselamatkan lahir dari tempat-tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.